أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-ayat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di 5 Ramadan 1446 Hijriah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebaik-baik keadaan, sebaik-baik takdir yang Allah tetapkan, yang semoga kita senantiasa bisa menghusnudhoni, bisa berprasangka baik atas apa-apa yang Allah tetapkan pada kita, pada keluarga kita, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Karena berhusnudzon ini menjadi hal yang niscaya bagi seorang muslim dan mukmin untuk kemudian bisa menikmati kehidupan di dunia dan bisa memaksimalkan seluruh suguhan Allah. Jadi bersebab husnudzon, termasuk kita husnudzon terhadap setiap taklif dari Allah. Setiap syariat yang Allah tetapkan dumateng kula panjenengan sami ini wajib untuk kita husnudzon. Dengan husnudzon atas apa yang diperintahkan Allah, termasuk Ramadan, termasuk puasa, termasuk qiyamul lail, maka insya Allah kita yang pertama tidak berat untuk melaksanakannya, yang pasti berujung semangat gitu ya. Yang kedua akan mentenagai kita melakukan amal-amal soleh. Salawat salam semoga senantiasa ter'etiqad bi qalbi wa qawlu bil lisan wa aqalu bil arkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna yang kita senantiasa berharap dan berhajat untuk mendapatkan balasan terbaik dari Allah ketika mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kelak akan mendapatkan syafaatul udzbah dari beliau biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para bunda yang dirahmati Allah, pagi hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Ika tadi, kita akan mengkaji tentang sebuah tema tentang Quran Mapping. Jadi bagaimana Al-Quranul Karim ini kemudian menawarkan peta hidup bagi kita, yang manakala kita hidup di atas peta tersebut, roadmap tersebut, kita akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Sebagaimana doa yang biasa kita lantun, doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita berharap dunia kita itu dunia yang hasan, dunia yang baik. Seluruh yang Allah titipkan yang itu bernilai dunia, apakah rumah, kendaraan, pakaian, bahkan hal-hal yang remeh-temeh, peralatan dapur panjenengan, itu semuanya kemudian menjadi terkoneksi dengan Allah, sehingga menggunakannya menjadi berpahala dan penggunaannya menjadi penggunaan yang berkah. Karena ada wajan yang tidak berkah, itu kalau ada wajan terbang itu tidak berkah. Ada pasangan kegegeran sampai wajannya terbang. Jadi ada wajan yang berkah, wajan yang ketika para bunda masak
diniatkan dalam rangka mensukacitakan pasangan dan anak-anak agar kiranya ketika bekerja, beraktivitas, sekolah, kuliah, mereka memiliki energi untuk mendapat ilmu dari Allah melalui para dosen dan gurunya. Maka masak dengan niatan yang seperti itu adalah masak yang berpahala. Jadi kita coba untuk memaksimalkan keseluruhan apa yang Allah hadirkan, meskipun itu bernilai dunia, menjadi asbab kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengawali Quran Mapping? Kita coba awali dari langit ketika mengawali berhubungan dengan bumi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diawali di sekitar tahun 607 Masehi. Tahun 607 Masehi ada seorang suami yang berpamitan kepada istrinya untuk melakukan proses tahannuts atau uzlah. Jadi salah satu ciri seorang laki-laki atau ciri kelaki-lakian seseorang ketika mereka memiliki muskilah atau masalah yang berat, itu secara umum tidak suka diganggu. Jadi kalau pasangan panjenengan, suami panjenengan sedang berpikir keras tentang sesuatu, maka boten usah diintegrasi, cukup disiapkan teh sama gorengan. Jadi ketika Rasulullah SAW yang waktu itu masih Muhammad yang belum Nabi dan Rasul mengalami kegelisahan hebat melihat masyarakatnya yang rusak, maka yang beliau lakukan adalah berpamitan kepada ibunda kita Khadijah Ummul Mukminin Al-Kubra radhiyallahu anha untuk melakukan proses tahannut atau uzlah. Dan sang istri yang sangat mengetahui sisi-sisi kelaki-lakian seorang suami, maka kemudian mengizinkan sang suami untuk melakukan proses uzlah. Bukan hanya mengizinkan, tapi juga menyiapkan makanan yang bisa digunakan oleh suaminya selama melakukan proses tahannut. Bahkan dalam sebuah riwayat kadang Ibunda Khadijah itu harus ikut naik ke atas atau harus ikut naik dalam rangka untuk membawa langsung makanannya sang suami. Karena Rasulullah itu pernah bukan hanya 10 hari tahannut atau uzlah, tapi sampai 20 hari. Sehingga kemudian Ibunda Khadijah naik ke atas gunung yang kemudian hari ini dikenal dengan Jabal Nur. Diberi nama Jabal Nur bersebab dari gunung itulah cahaya langit mulai menyinari peradaban bumi. Yang di atas puncaknya jika kita naik kemudian turun sekira 60 derajat, kita akan bertemu dengan sebuah gua kecil yang bernama Hira. Rasulullah uzlah. Dan ketika Rasulullah SAW uzlah di tahun 610, tadi saya sampaikan diawali tahun 607. Itu artinya kegelisahan Rasulullah itu diawali 3 tahun sebelum beliau mendapat wahyu. Hari ini para bunda memilih duduk untuk menyandar karena puasa. Tapi semoga tidak sambil HP-an gitu ya. Jadi 3 tahun Rasulullah mengalami kegelisahan sampai kemudian turun wahyu pertama di bulan Ramadan yang tanggalnya terjadi ikhtilaf di antara para ulama, para mu'arrikh. Dan ketika ayat tersebut turun, ayat yang turun tersebut adalah paket 5 ayat pertama dari suratul Alaq. Dari mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'alamal insana ma lam ya'lam. Yang menjadi catatan kita para bunda yang dirahmati Allah, ayat yang pertama turun ini
diawali dengan kalimat perintah baca, Iqra, pakai fi'il amr. Dan ayat ini turun pada seorang nabi yang ummi dan berada di tengah-tengah masyarakat yang ummi. Nah, ini catatan kita. Jadi ayat ini turun pada seorang nabi yang ummi di tengah masyarakat yang Allah menyebut sebagai ummi, masyarakat yang ummi. Masyarakat yang ummi itu masyarakat yang tidak akrab dengan baca dan tulis. Tapi perintahnya apa tadi? Baca. Ini jadi nggak connect gitu, nggak matching. Ini perintahnya bacalah pada masyarakat yang tidak akrab dengan membaca dan menulis. Meskipun ketika kita berbicara tentang kecerdasan itu tidak ada kaitannya dengan bisa baca atau bisa tulis. Bahkan kecerdasan itu terus mengalami pergeseran pemaknaan. Dulu di tahun 1800-an, orang disebut cerdas jika mereka memiliki IQ 100, minimal 100, maka mereka disebut orang yang memiliki kecerdasan intelektual standar. Tetapi kemudian di tahun 1980 konsep itu bergeser ketika ada seorang pakar neuroscience bernama Daniel Goleman yang memperkenalkan jenis kecerdasan baru yang menurut penelitiannya lebih mampu menghantarkan seseorang bisa sukses di dalam menghadapi masalah-masalah hidup. Namanya emotional quotient atau kecerdasan emosional. Sampai tahun 1990, kecerdasan intelektual tak lagi dianggap sebagai rujukan orang bisa sukses dalam hidup. Kecerdasan emosional dianggap belum sempurna menjadikan orang bisa menikmati hidup. Muncul melalui sebuah penelitian V.S. Ramachandran dan Dana Zohar tentang apa yang kemudian disebut dengan kecerdasan pemaknaan atau spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan itu senantiasa mengalami pergeseran pemaknaan. Makanya tadi saya sampaikan cerdas dan tidak itu sejatinya tidak ada kaitan dengan bisa baca dan tulis atau tidak. Karena di masa Rasulullah SAW kecerdasan itu diukur dari kemampuan seseorang untuk menangkap dan menyimpan informasi di dalam otaknya, alias memori, kaitannya dengan memori. Saya contohkan, ketika turun surah Al-An'am yang 165 ayat itu, Rasulullah SAW membacakan kepada para sahabat. Dan ketika para sahabat mendengarkan sebab Rasulullah membaca 165 ayat itu dan kemudian menanyakan di antara mereka siapa yang bisa mengulanginya, Abdullah bin Mas'ud mengulangi bacaan yang baru didengar dari Rasulullah 165 ayat tanpa salah. Ini berarti kemampuan mengingatnya luar biasa. Jadi kan coba ya, saya bacakan 20 ayat boleh. Nanti kira-kira ingat ya. 165 ayat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi hari itu kecerdasan diukur dari kemampuan mengingat. Sehingga kalau panjenengan dan saya hari itu ngaji, kok bawa catatan begini dianggap tidak cerdas. Berarti yang hari ini nggak nyatet-nyatet itu cerdas. Bukan begitu maksudnya. Kalau Imam Asy-Syafi'i menyebutkan mencatat itu mengikat ilmu. Bahkan tinta panjenengan hari ini yang digunakan mencatat itu akan jadi saksi di hadapan Allah kelak. Pulpen panjenengan akan jadi saksi, akan menguatkan panjenengan di hadapan Allah. Demikian pula dengan kertas-kertas itu. Jadi mencatat ilmu itu kata Imam Syafi'i mengikatnya agar tidak mudah lepas, asalkan di rumah dibaca. Para bunda yang dirahmati Allah, kita kembali pada bahasan bagaimana Al-Quran membuat peta jalan hidup dan kebahagiaan buat manusia. Mengawalinya dengan kalimat Iqra. Uniknya kalimat perintah ini tidak ada objeknya. Misalnya begini, sakulah. Jadi kan pasti tanya kan, yang disaku apa bu? Yang disaku apa-apa? Tulislah. Yang ditulis apa? Bahkan begitu. Iqra itu kan bacalah.
Maka harusnya yang muncul berikutnya adalah objek yang dibaca. Tapi uniknya ayat pertama yang turun kepada Rasulullah Muhammad SAW itu bukan bacalah sesuatu, tetapi rubahlah cara membacamu. Jadi kalimatnya Iqra bismi rabbik, bacalah dengan melibatkan asma Tuhanmu, Rabbmu. Sebenarnya kalau dimaknai Rabbun itu dalam terjemah Indonesia Tuhan, itu kita jadi sulit untuk merasakan nikmatnya ayat gitu. Karena Rabbun itu adalah sifat Allah yang meliputi, yang menciptakan, yang meminta pertanggungjawaban, yang mendesain, yang membentuk, yang menetapkan ukuran, yang mengatur keseimbangan. Semuanya itu masuk dalam sifat Rabbun. Yang memelihara itu masuk dalam Rabbun, yang memenuhi kebutuhan. Jadi ketika kemudian kita berbicara tentang Iqra bismi rabbik, itu bukan perkara panjenengan disuruh baca apa, bukan. Tetapi apa? Bacalah dengan cara titik-titik, cara membaca. Bukan apa yang dibaca, tapi cara membaca. Hari ini para bunda yang dirahmati Allah, kita dikenalkan dengan konsep penataan mindset atau worldview. Jadi bagaimana kemudian agar supaya orang itu on the track hidupnya, maka biasanya dikatakan, oh ya mindsetnya harus dirubah, kan begitu. Mindset itu kan men-setting mindnya. Jadi men-setting ulang, men-set ulang cara berpikirnya, cara pandangnya terhadap sesuatu. Sebenarnya ini sudah dilakukan oleh Islam bahkan sejak awal ayat itu turun. Karena Allah tidak mengatakan Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran, betul. Tetapi Allah mengatakan Iqra' bismi rabbik. Berarti yang paling penting dari keseluruhan panjenengan dan saya membaca itu bukan bacaannya, meskipun tetap penting, tapi yang paling penting bukan bacaannya, tapi apa? Cara membaca. Maka orang melihat sebuah benda yang sama itu bisa memunculkan kesimpulan yang berbeda. Orang melihat sesuatu yang sama itu bisa menimbulkan greget yang berbeda. Panjenengan berada di tempat ini, di masjid, di rumah Allah ini, di Masjid Al-Ikhlas ini, yang semoga keluar masuknya panjenengan di sini menjadikan panjenengan semakin menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Ya, karena masjidnya namanya. Maka ketika panjenengan masuk pun, orang kok kemudian lihat tempatnya di mana ya, Masjid Al-Ikhlas. Itu mungkin ada orang yang mencoba mengafirmasi diri, karena itu gaya Rasul. Salah satu gaya Rasul itu ketika bertemu dengan nama, maka beliau akan mengafirmasi. Contoh ya, pada perjanjian Hudaybiyah itu orang musyrik mengirim utusan diplomat namanya Suhail bin Amr. Rasul langsung bilang pada para sahabat, siapa yang datang? Suhail bin Amr ya Rasulullah. Maka Allah akan memudahkan urusan kita. Kenapa? Karena yang datang Suhail. Suhail itu dari kata sahl. Sahlun itu gampang, mudah. Yang datang Suhail. Amr itu urusan. Kata Rasulullah, oh yang datang insya Allah akan memudahkan urusan kita. Karena namanya Suhail. Nah itu cara Rasul mengafirmasi. Jadi jenengan kok masuk masjid seperti ini? Kalau saya pribadi ya, di masjid mana hari ini saya ngisi kajian? Oh, Masjid Al-Ikhlas. Ya Allah, semoga masuk dan keluarnya saya menjadikan saya lebih ikhlas, menjadi orang yang lebih ikhlas, orang yang mukhlis. Oh, makanya Ustaz Hatta itu rumahnya perumahannya namanya Jolo Arto dan Jolo Duit, bukan begitu. Kalau itu memang kebetulan, saya nggak pernah mikir itu waktu itu. Dan cuma diajak oleh pimpinan PLN Madura namanya Pak Abbas Santoso yang kebetulan punya rumah di sana. Ustaz kalau mau pindah ke sini, oleh pengembangnya akan dibangunkan musola. Alhamdulillah. Yang ke sana dan musolanya agak nyimpang rumah dikit gitu kan, 6 langkah dari rumah. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, kita kembali pada Iqra tadi. Jadi yang penting cara membaca. Jenengan masuk Masjid Al-Ikhlas, keluar, jenengan bertemu dengan teman, bertemu dengan sahabat di tempat ini, kemudian pulang kembali. Itu yang terpenting adalah cara kita membaca.
Ya Allah, panjenengan takdirkan saya bertemu dengan Mbak siapa misalnya, kan? Atau Bu siapa. Panjenengan coba untuk memiliki cara pandang yang berbeda. Dan ini butuh latihan. Artinya sampai hari ini pun saya tetap latihan. Saya mungkin masih merangkak latihannya. Jadi saya contohkan begini. Suatu hari di musola kami yang ada subuh tidak ada. Terus sampai lewat adzan subuhnya mungkin 2 menit ya, sudah ada di mana-mana. Saya tunggu 2 menit kalau belum ada yang adzan, sudah saya keluar, saya adzan. Waktu itu anak saya masih di ma'had di pondok. Jadi saya ke musola. Ketika saya ke musola, awalnya rada jengkel. Ya Allah, masa saya itu ngimami, ya ada, ya mungkin hormat gitu kan, kebangetan gitu kan. Orang-orang ini kok juga open sama musolanya, musola satu-satunya saja. Tapi kemudian saya tekan, ya Allah, kalau kemudian saya ada dengan model begini, satu, saya nggak dapat pahala. 2, yang muncul jantung saya nggak akan teratur detaknya itu kan, dan tensi akan naik gitu. Kemudian yang ketiga, bisa jadi orang yang mendengar karena adzan saya nggak ikhlas, itu tidak menggerakkan mereka untuk mendatangi musola. Maka sebelum adzan saya narik ambekan diri ya. Bismillah ya Allah, semoga ini menjadi wasilah saya untuk mendapatkan pahala dari orang-orang yang mendengarkan dan bergerak untuk sholat. Karena ketika putra panjenengan dados muadzin, kemudian dia adzan ya, dan menjadikan orang tahu itu waktu sholat, kemudian mereka sholat, maka dia akan dapatkan pahala kebaikan dari orang-orang yang sholat itu. Maka saya kemudian bismillah ya Allah, ini dosa saya pasti banyak ya, dan panjenengan maha tahu saya bisa dapat kebaikan dari mana, sehingga hari ini yang biasa ada mungkin keturun gitu. Artinya ya Allah, panjenengan memberikan kesempatan saya untuk nambah koleksi pahala bersebab banyaknya dosa saya. Udah kalau begitu pun jadi lemah. Maka ada suaranya tak enak-enak no. Akhirnya ya seenak-enaknya suara saya tetap gak enak gitu kan. Saya ada hati jadi lapar. Hati jadi lapar. Jadi para bunda yang rahmati Allah, artinya apa? Yang terpenting bukan objek yang sedang kita hadapi, tapi cara kita melihat objek tersebut dan cara kita menyikapinya. Itulah iqra bismi. Bacalah, lihatlah, dan bacalah serta lihatlah dengan melibatkan sifat rohnya Allah. Maka nanti kita kaitkan dengan puasa, kita kaitkan dengan Al-Quran secara keseluruhan. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentak Jazirah Arab itu dengan perintah bacalah. Ini masyarakat yang umi tiba-tiba disodori perintah dari langit bacalah. Tapi justru itu pun yang kemudian merubah tata geopolitik dunia. Coba bagi jenengan yang suka geografi ya, yang suka sih biasanya apa ya mungkin jarang kok suka geografi. Kalau Bu Didi suka apa? Sejarah. Wah sejarah keren, sejarah. Karena sejarah loh pun orang suka sejarah, makanya tidak diunaskan, tapi menjadikan orang banyak lupa sejarah bangsanya, sejarah agamanya, sejarah dirinya. Jadi kalau panjenengan lihat geografi, ya, pelajaran geografi, lihat peta, yang namanya Jazirah Arab itu Bun, itu kan diapit oleh, kalau dulu ya, kekuasaan Persia. Persia itu mulai Iran, kan batas Arab itu Irak, gitu. Irak, kemudian Iran, Uzbek, Tajik, Kirgistan dan seterusnya. Atas batas Arab itu, kalau dulu namanya Syam. Syam itu Yordan, Lebanon, Suriah, Palestina. Dulu Yordan, Suriah, Palestina, Lebanon dalam kekuasaan Romawi Timur. Romawi Timur itu namanya Bizantium. Bizantium, di atas Bizantium ada Romawi Barat, ibu kotanya Roma yang Vatikan sekarang. Tapi kalau Bizantium, Romawi Timur, ibu kotanya Konstantinopel. Kalau sekarang namanya Istanbul. Itu Konstantinopel di Turki. Sedangkan Persia, ibu kotanya di Ctesiphon. Ctesiphon itu Mosul, Irak Timur kalau sekarang. Jadi Arab itu berarti diapit oleh 2 kerajaan besar, superpower raksasa, tetapi tidak kecipratan kebesarannya. Persia itu dikenal sebagai kerajaan berperadaban besar ribuan tahun. Demikian pula dengan Romawi, tapi Arab gak dianggap.
Mereka cuma bangsa kecil, bangsa barbar, bangsa nomaden dan seterusnya. Akan tetapi sejak Al-Quran nanti turun, jadi zat yang maha tahu potensi manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah paling tahu untuk menjadikan bangsa yang bodoh ini, yang jahil ini hebat besar, bagaimana cara melakukannya. Maka diaktifasi sebuah titik yang namanya Iqra. Maka untuk merubah bangsa yang seperti ini menjadi bangsa besar, yang santun, yang tahu etika, yang memiliki kemampuan atau cara pandang visioner, maka diaktifasi kemampuan membacanya. Iqra bismi rabbik. Jadi dari sini pun membangun peradaban itu berarti kata kuncinya no, cara membaca. Dan peradaban yang benar itu akan hadir dari cara membaca yang dinisbahkan kepada bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan melibatkan nama Rabbina, ya, yang maha pencipta, yang maha menjaga, yang maha menetapkan ukuran keseimbangan, memenuhi kebutuhan dan seterusnya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, saya ingin contohkan yang sederhana. Kalau kita memandang sifat Rabbunnya Allah yang sedemikian luasnya itu mungkin kesulitan. Maka Allah yang maha tahu siapa kita kemudian mengerucutkan sifat Rabbnya itu hanya pada sifat Khaliq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang maha mencipta. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin panjenengan dan saya memandang segala sesuatu itu. Yang pertama menggunakan sifat Rabbnya Allah. Tapi kalau terlalu sulit karena saking luasnya, ya sudah, lihat salah satu sifat Allah Al-Khaliq, zat yang maha mencipta. Contoh puasa yang sedang kita jalani sekarang. Para bunda yang dirahmati Allah, puasa ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Baqarah dari mulai 183 sampai 187. Uniknya di Al-Baqarah 184 ujung ayatnya bunyinya begini. Jadi diawali dengan ayyaman ma'dudat, bahwa puasa itu cuma di hari-hari tertentu saja. Berarti jumlahnya nggak banyak, cuma 1/12 hari dalam setahun. Kan 1 bulan dong, 1/12 hari dalam setahun. Ayyaman ma'dudat. Dan ujung dari ayat tersebut 184 Al-Baqarah adalah wa antasumu khairul lakum in kuntum gimana? Ta'lam. Jadi dan puasa itu sesungguhnya lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui. Ini menarik ini. Kalau kemudian kita kaitkan dengan ayat Iqra tadi, semua ayat dalam Quran itu harus dibaca dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ayat ini kalau kita baca dari sudut pandang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yuk kita lihat yuk bagaimana Allah menciptakan manusia. Oh, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bunda saya ini adalah makhluk yang terdiri dari ada fisik, ada non fisik, ada jasad, ada spiritualitas, ada materi, ada non materi. Yang keseluruhannya butuh asupan. Dan yang disebut butuh asupan. Itu berarti asupan yang dimasukkan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Maka jika kurang bermasalah, jika lebih juga bermasalah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan puasa kagem panjenengan dan saya para bunda yang dirahmati Allah, bersebab Allah ini maha tahu siapa kita, Allah ini maha tahu fisik kita butuh apa, organ tubuh kita butuh apa, spiritualitas batin kita butuh apa, rohani kita butuh apa. Maka Allah mensyariatkan puasa ini. Nggak ada syariat yang Allah tetapkan bagi manusia yang manusia nggak butuh, pasti butuh. Dan kalau syariat itu wajib, maka kebutuhan itu pasti sifatnya asasi, sangat pokok. Jadi kalau puasa itu sampai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kebutuhan manusia akan puasa itu sangat pokok. Kalau Senin Kamis kan nggak wajib. Puasa Ayyamul Bid 13 sampai 15 setengah bulan kan tidak wajib.
Puasa Daud tidak wajib, tapi kalau Ramadan wajib. Kalau Allah sudah mewajibkan sebuah syariat, itu pasti tubuh kita, pasti manusia sangat membutuhkan. Yang kalau dia tidak melakukannya pasti akan muncul gangguan-gangguan dalam fungsi fisik dan psikisnya. Kita lihat ya dari sifat kholiknya Allah. Para bunda yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan panjenengan dan saya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kapan lambung harus istirahat, gitu kan? Kapan pankreas harus istirahat, kapan ginjal harus beristirahat. Yang kemudian kalau dikalkulasi dari sisi hari, ternyata paling tidak panjenengan dan saya itu dalam 1 bulannya itu minimal berpuasa 3 hari. Makanya ada puasa yang lebih. Tapi kan tidak semua orang merasa nyaman puasa bulanan, tiap bulan 3 hari. Maka kemudian paling tidak oleh Allah diakumulasi dalam 1 tahun 3 dikalikan 4. Ketemu 3 dikalikan 4, sorry. 12 ini ya, 36. Maka diwajibkan puasa 30 plus nanti mendapat pahala yang luar biasa 6 hari di bulan Syawal. Paling tidak 3 hari dalam setiap bulan pada Ayyamul Bid itu kan. Jadi para bunda yang dirahmati Allah itu yang kemudian menjaga lambung kita, menjaga pankreas kita, menjaga ginjal kita dan seterusnya. Dan Allah itu tahu pun sangat tahu. Model manusia yang diciptakannya ini, makhluk yang diciptakannya ini adalah makhluk yang seneng ngegas lupa ngerem. Senengannya ngegas, suka lupa ngerem. Kayak panjenengan kalau dari rumah datang ke sini tuh, ada jalan yang banyak polisi tidurnya, dan ada jalan yang jarang polisi tidurnya. Jadi kan pilih yang mana? Jarang polisi tidur, kenapa? Karena jarang rem. Kalau yang banyak polisi tidurnya kan banyak rem, kita nggak suka. Jenengan dari sini ke Surabaya pasti mayoritas lewat tol, meskipun harus bayar. Kenapa? Karena jarang ngerem. Artinya apa? Secara naluriah manusia itu suka ngegas. Sampai hari ini makanan banyak yang ngegas gitu kan. Level 12, level 20 kan makanan yang ngegas semua. Jadi manusia itu suka ngegas. Yang dikhawatirkan oleh Allah yang menciptakan panjenengan dan saya, saking senengnya ngegas lupa pakai rem atau lupa menggunakan rem dengan baik. Maka Allah mewajibkan puasa agar supaya otot-otot rem kita kembali pulih, sensor rem kita kembali pakem dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika Allah menyampaikan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, maka panjenengan ketika mendapatkan syariat puasa, yang terpenting apa Bu berarti? Dari awal tadi saya sampaikan pada panjenengan Bu, cara panjenengan dan saya membaca puasa. Kalau cara kita membaca, ya Allah dalam tubuh saya itu butuh puasa. Ya Allah, kalau tubuh saya tidak dipuasakan maka akan muncul gangguan ABCD kok. Ya Allah, ketika kemudian puasa saya lakukan maka akan ada banyak proses positif yang saya dapatkan dari mulai detoksifikasi, pengeluaran limbah dan racun dalam tubuh, pembangunan sel-sel baru, pengeluaran sel-sel yang sudah rusak, perbaikan pengeluaran sel-sel yang sudah mati, perbaikan sel-sel yang sudah rusak. Maka ketika kemudian cara membaca panjenengan seperti itu, masuk Ramadan pasti seneng, sukacita, semangat. Padahal kalau kita menghadapi sesuatu itu di awal sudah semangat, yang terjadi apa? Jadi ringan atau berat? Ringan. Tapi kalau di awal sudah memandangnya salah, jadi cara pandang ini menjadi hal yang niscaya. Kalau dari awal itu sudah cara pandangnya salah, bahwa puasa itu menjadikan saya tidak bisa makan, minum, jima, dan seterusnya, maka orang seperti ini ketika masuk puasa pasti menyambut puasa dengan apa Bu kata Ustaz Darwis? Marhaban, ya Ramadan, waduh, besok makan, besok minum. Nah kalau kemudian yang muncul, ya Ramadan, jadi berat nggak? Berat.
Ini pasti puasanya puasa yang bolak-balik 0 jam gitu kan. Duh, masih lama ya? Duh, kok masih lama? Kenapa? Karena cara pandangnya dari awal terhadap Ramadan, terhadap puasa sudah salah. Jadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ujungnya, jadi Al-Quran itu dimulai dari iqra, dan ujung surat yang turun, ayat yang turun adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinah. Jadi ayat yang terakhir yang turun adalah tentang kesempurnaan peradaban yang dibangun. Diawali dengan membaca, ujungnya kesempurnaan. Berarti para bunda yang dirahmati Allah, panjenengan tidak akan sampai pada kata kesempurnaan dalam tanda petik ya, berumah tangga, membangun komunikasi antar anak orang tua, bertetangga, bersahabat dan seterusnya. Jika panjenengan tidak mengawali pernikahan, memiliki anak, persahabatan, pertetanggaan dengan iqra bismi rabbik. Jadi diawali dari iqra bismi rabbik dan diakhiri dengan al-yawma akmaltu. Pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah. Jadi untuk menuju pada derajat itu Al-Quran membuat map buat kita. Jika kita ingin rumah tangga yang menuju kesempurnaan, gak akan pernah sempurna memang, tapi menuju, maka iqra bismi rabbik, bacalah pasanganmu dengan asma Allah. Bagaimana membaca pasangan dengan asma Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pasangan saya dalam rangka untuk apa? Kalau orang nikah itu biasanya di undangan pernikahan ada ayat yang disitir, ada ayat yang ditempelkan. Ayat apa? Rum 21. Jangan kan belum pernah kok dapat undangan ayatnya ayat kursi. Apalagi surah Yasin, itu bukan undangan nikah, undangan kematian. Jadi Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Oh, berarti kalau kita membaca dari situ, membaca dengan bismi rabbik ya Allah, ternyata pernikahan itu adalah cara engkau menurunkan sakan. Sakan itu lapang, sakan itu ketenangan. Berarti kalau panjenengan dan saya ketika menikah tidak mendapatkan sakan atau ketenangan lebih dominan dibanding ketidaktenangan, atau dibalik gitu ya, ketidaktenangan lebih dominan dibanding ketenangan, pasti di awalnya kita memilih calon suami, kalau panjenengan, saya calon istri tidak dengan bismi rabbik, tapi bismi rumah mewah, bismi jabatannya, bismi dengan nama-nama itu. Saya dulu menikah karena dia primadona di kelas saya. Wah, itu pasti akan membuat kita pusing. Kalau kemudian menikah disebab dia primadona dan orang berebut untuk mendapatkannya. Tapi kalau kemudian panjenengan memilih pasangan dengan bismi rabbik, maka insya Allah panjenengan akan mendapatkan buah sakinah, ketenangan, kelapangan, ketentraman. Itu lebih dominan dibanding ketidaktenangan. Tapi gimana Ustaz? Dulu cara pandang saya memang tidak seperti itu. Tapi kan kami sudah menikah, sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak. Berarti sekarang cara pandang kita rubah. Sekarang cara pandang kita yang harus kita luruskan. Bahwa cara pandang saya terhadap pasangan saya tetap dengan bismi rabbik, bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya akan membaca pasangan saya dengan asma Allah, Sang Rabbun, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemelihara, dan seterusnya. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan pasangan kita sebagai tiket untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara memahaminya. Oh, manusia itu diciptakan oleh Allah istiqjal, senang bergesa-gesa. Oh, manusia itu diciptakan oleh Allah dengan potensi sabar sekaligus paket marahnya.
Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan potensi lapang hati sekaligus dengan paket suka ngeluhnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga panjenengan dan saya akan menjadikan pasangan kita itu tiket menuju surga dengan apa? Menjadikan kita tumbuh kembang potensi-potensi baiknya dan menjadikan potensi-potensi buruknya tidak berkembang. Jadi bagaimana cara panjenengan memposisikan diri agar yang berkembang dari pasangan kita adalah potensi-potensi baik yang Allah berikan. Contoh, setiap orang punya potensi marah, Bun? Punya. Tapi ketika kemudian pasangan kita marah, panjenengan juga marah, maka potensi marah yang dia miliki di mana? Kalau kita juga marah, menjadi berlipat-lipat murokab. Padahal tadi fungsi panjenengan dan saya setelah bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kami engkau pasangkan dalam rangka untuk menurunkan sakan. Kami engkau pasangkan dalam rangka untuk menjaga keseimbangan. Keseimbangan itu seperti jungkat-jungkit. Kalau yang satu sedang di atas, kita mengimbangi yang di bawah. Kalau dia sedang marah menjadi api, maka kita mencoba menjadi air. Itu seperti Katara sama siapa tuh? Oh, jenengan nggak pernah lihat yang Avatar, alhamdulillah. Kalau Katara itu kan di bangsa air dulu ya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah seperti itu. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita perdalam lagi. Maka itulah kurikulum yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk membawa perubahan pada masyarakat jahiliyah di Arab. Jadi yang pertama adalah merubah cara pandang. Ini unik loh, coba jangan bayangkan. Ayat yang pertama turun dari Al-Quran itu bukan ayat yang berkata berimanlah. Ayat yang bukan berkata sholatlah. Bukan keimanan, juga bukan ibadah. Jadi ayat yang pertama turun di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul itu ternyata bukan hal yang berkaitan dengan keimanan secara langsung dan bukan hal yang berkaitan dengan ibadah, tapi berkaitan dengan cara pandang, cara menggunakan akal. Karena orang akan memiliki keimanan yang tangguh kalau dia bisa menggunakan akalnya dengan baik. Contoh kata jenengan dengan saya ini masuk Islamnya melalui proses berpikir atau turunan dari orang tua? Turunan. Maka secara umum orang-orang yang masuk Islam melalui proses menggunakan akal itu jauh lebih tangguh dibanding orang-orang yang masuk Islam melalui proses turun-menurun. Gitu betul? Orang yang masuk Islam melalui proses menggunakan akalnya, dia dibentur-benturkan dengan banyak faktor. Sampai kemudian dia menyimpulkan ini adalah agama yang paling saya cari, agama yang paling benar, agama yang bisa menenteramkan dahaga saya dan seterusnya. Maka dia akan menjadikan agama itu benar-benar dipegang erat. Tapi kalau kemudian turun-menurun, jadi di satu sisi kadang kita begini, Bu, alhamdulillah saya itu Islam Ustaz ya. Sahabat saya kasihan Ustaz, orang tuanya nonis. Saya dulu nggak tahu nonis itu apa. Iya, ternyata non-Islam. Nonis Ustaz, sehingga dia lahir dengan agama mengikuti ayah ibunya. Tetapi kemudian apa yang digelisahkan oleh banyak orang itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fakta seperti itu. Ternyata orang-orang yang keislamannya bukan karena turunan melalui proses berpikir akal yang dibentur-benturkan dengan banyak fakta, itu secara umum keimanannya jauh lebih tangguh. Mohon maaf, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah Islam turunan? Mereka bertemu dengan Islam ketika usianya sudah Abu Bakar itu 38, Sayyidina Umar itu 26 tahun. Dan masuk Islam masing-masing orang ini berbeda, tapi pergulatannya Masya Allah. Kalau Abu Bakar masuk Islam itu bersebab hidayah cinta. Karena Abu Bakar itu adalah sahabat akrab Muhammad sejak kecil, sejak muda. Dia tahu siapa Muhammad itu. Sahabat yang tidak pernah bohong, sahabat sehebat apapun yang panjenengan punya, pernah gak bohong? Bohong-bohong kecil.
Ya pernah, tapi jadi nggak usah oleh sebelah, itu agak menyakitkan. Pernah kok. Siapa? Abu Bakar melihat Muhammad ini teman yang saya kenal sejak dulu, nggak pernah kok. Yang lurus bicaranya, perilakunya dan seterusnya, sehingga Abu Bakar itu sudah cinta kepada Muhammad sebelum Muhammad jadi nabi. Cinta kagum. Sampai kemudian ketika Muhammad mendapatkan wahyu, bagi Abu Bakar tidak ada alasan untuk tidak menerima orang yang dari A sampai Z yang saya tahu kebaikan. Dan saya sangat sulit mencari keburukan. Maka Abu Bakar ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika beberapa orang yang lain jadi ragu, orang yang sudah masuk itu jadi ragu. Loh kok jadi begini ceritanya ya? Bagaimana Rasulullah bisa menuju Masjidil Aqsa, langit kemudian kembali dalam waktu sekejap? Logikanya gimana? Tapi Abu Bakar kemudian mengatakan, bahkan seandainya Rasulullah mengatakan lebih dari itu, saya akan mempercayai. Bahkan seandainya semua orang menyampaikan bahwa warna sebuah benda itu putih dan Rasulullah mengatakan hitam, maka saya akan mengatakan hitam meskipun saya melihatnya putih. Sampai begitu. Makanya Abu Bakar itu mendapat gelar As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan. Beda dengan Umar. Umar itu masa Islamnya bersebab rasionalitas, akliyah, pakai akal, logika. Sayyidina Umar itu melihat dakwah Muhammad yang disampaikan Muhammad itu bukan benar atau salahnya, tapi efeknya. Yang disampaikan Muhammad ini efeknya orang tua bisa jauh dari anak. Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu ibunya sampai bilang begini dalam Al-Quran, sempat dikutip dalam surah Luqman. Jadi ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sampai kemudian bilang kepada Sa'ad, kalau kamu terus mengikuti milahnya Muhammad, ya Sa'ad, maka ibu ini akan mogok makan. Jadi sejak dulu mogok makan itu ada. Jadi kan seperti ini kan mogok makan, bukan ya puasa beneran. Jadi saya akan mogok makan. Apa kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas itu paman Rasul dari pihak ibu, dari klannya, bukan paman beneran tapi dari klan Bani Zuhra. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas bilang sama ibunya ketika badannya sudah lemas, saat ngerayu-ngerayu, Bu, ini loh saya belikan makanan kesukaanmu. Bu, ini saya bawakan his itu makanan kesukaan ibunya. Bu, saya suaminya. Enggak. Pokoknya kamu mengikuti agamanya Muhammad, maka ibu makan terus seperti ini sampai mati. Akhirnya kan kebingungan Sa'ad bin Abi Waqqas, Dula nggak mau dibawakan minuman kesukaannya ibunya, nggak mau, sampai lemes ibunya. Akhirnya ujungnya Sa'ad bilang begini, wahai bunda, sungguh betapa aku mencintai, betapa aku sangat memuliakan, dan betapa aku sangat berharap kebahagiaan. Tetapi wahai bunda, yang aku yakini ini adalah sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan, saya dan bunda pertanggungjawabkan kelak setelah kematian kita. Maka saya lebih mencintai ini dibanding siapapun, maksudnya siapapun termasuk jenengan bunda, tapi tidak mau menyakiti hati bundanya. Saya mencintai agama ini lebih dari siapapun. Maka bunda, jika bunda terus seperti ini, bahkan seandainya bunda punya 100 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi bagaimana kemudian para sahabat itu ketemu Islamnya bukan dari orang tua, tetapi dari proses melihat, mengamati, membandingkan, sehingga kemudian mereka mendapatkan kekuatan iman yang luar biasa ya, Masya Allah. Contoh Sayyidina Umar tadi itu, Umar itu kan terkenal keras. Dari karakternya, fisiknya, bedanya Umar dengan orang rata-rata dari kaum Quraisy. Umar itu dari kabilah besar namanya Bani Adi. Rasulullah Bani Hashim. Abu Bakar dari Bani Taim. Jadi ketika kemudian dibagi tugas kabilah Quraisy itu, Bani Hashim, kabilahnya Rasul, itu tugasnya memberikan minuman dan makanan saat jamaah haji datang ke Mekah, siqayah. Sedangkan Bani Adi, kabilahnya Umar, itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan diplomasi, diplomat. Makanya Sayyidina Umar itu sejak kecil sudah pintar baca nulis, karena dia hidup di lingkungan
diplomat Quraisy, berarti harus bisa baca, bisa tulis. Kemampuan sastranya luar biasa. Kita lihat cara Allah memberikan hidayah melalui kepada Umar ini, melalui apa? Jadi hari itu dia melihat masyarakat itu anak orang tua jauh, kadang suami dengan istri jauh, karena yang satu mengikuti milahnya Muhammad, yang satu masih mengikuti milahnya nenek moyang. Maka Sayyidina Umar merasa, wah, agama Muhammad ini kalau dibiarkan bahaya. Jadi dia tidak bicara benar atau tidak yang disampaikan Muhammad, tapi efeknya bagi masyarakat memecah belah. Maka kemudian dia menyeret pedangnya. Jenengan bagian bunda-bunda yang pernah melihat pedangnya Sayyidina Umar di Museum Topkapi Sirih, dekatnya apa itu pun bangunan ikonik di Konstantinopel itu ya, Hagia Sophia. Jadi pedangnya Sayyidina Umar itu pun panjangnya 1,5 meter, beratnya 50 kilo. Itu kan datanya ada pedangnya Umar, Abu Bakar, Ali, kemudian pedangnya tentara-tentara Austria. Jadi panjangnya 1,5 kilo, beratnya 1,5 meter, mohon maaf ya, beratnya 50 kilo. 50 kilo. Saya kuat mengangkat 50 kilo, tapi 5 detik. Lah pedang itu kan untuk perang, dan itu satu tangan. Beda loh, jadi kan kalau lihat tentara-tentara Viking gitu kan, itu kan pedangnya gagangnya panjang, itu untuk 2 tangan. Pedangnya Umar itu pedang gagang pendek, berarti untuk 1 tangan. Saya bayangkan 1 tangan pegang 50 kilo, panjangnya 1,5 meter, dan perang itu pasti berjam-jam. Itu menunjukkan seperti itulah kualitas fisiknya Umar. Dan beliau ini dikatakan Dr. Muhammad Hussein Hikam dalam buku beliau tentang biografi Umar. Itu kalau naik Bagel atau Bagel itu binatang yang merupakan persilangan antara kuda dengan keledai. Saya khawatir bilang kedelai. Antara kuda dengan keledai. Jadi kuda itu kalau dinikahkan dengan keledai, itu pun kalau orang tuanya setuju, itu kalau dinikahkan, maka anaknya namanya Bagel atau Bagel. Jadi kata Profesor Muhammad Hussein Haikal, Umar itu kalau naik Bagel, saya bayangkan Bagel itu setinggi sepeda motor vario jenengan, atau bukan vario, lebih tinggi lagi ya. Jadi sepeda motor yang lebih tinggi dari vario itu di jagang tengah itu 2 kakinya bisa nempel tanah. Jadi ketika naik sepeda motor itu di jagang tengah dan 2 kakinya bisa nempel tanah. Jenengan pernah lihat keledai? Bagel itu lebih tinggi dari keledai. Dan ketika Umar itu naik Bagel itu 2 kakinya bisa nempel tanah. Itu kan dhuwur. Kuat, tinggi, besar. Ketika beliau jadi khalifah, Amirul Mukminin, itu pas meluruskan saf sholat subuh, waktu itu pas batuk, wahing. Ketika beliau bersin, itu 4 makmum terjengkang. Jadi saya bisa bayangkan ini orang sekuat apa ini, Sayyidina Umar. Lah hari itu beliau nyeret pedangnya. Hari itu beliau nyeret pedangnya, dan ketika kemudian ketemu dengan salah seorang sahabatnya bilang, "Ila aina ya Umar? Mau kemana engkau wahai Umar?" Kata Umar, "Untuk menemui Muhammad. Sadarti Muhammad, saya ingin menemui Muhammad." Tapi ketika temannya melihat, waduh, geser pedang ini pasti selesai Muhammad hari ini. Maka sahabat yang sudah masuk Islam ini, sahabatnya Umar tapi sudah masuk Islam, tapi dia menyembunyikan itu dari Umar. Dia mengatakan, "Ya Umar, tidak usah jauh-jauh untuk cari Muhammad hari ini, karena orang yang paling dekat dengan engkau sudah mengikuti Muhammad." Wah, kaget Umar. Siapa? Adikmu, Fatimah. Adiknya Umar namanya Fatimah. Itu sudah Fatimah binti Al-Khattab. Itu sudah masuk Islam. Wah, Umar langsung geser ke rumah adiknya. Dan ketika diketok-ketok, Umar mendengar suara orang membaca kalimat-kalimat yang kelihatannya diajarkan Muhammad. Karena waktu itu adiknya, kemudian suaminya Said bin Zaid, suaminya Fatimah binti Al-Khattab itu Said bin Zaid. Kenal Said bin Zaid? Said bin Zaid itu satu di antara 10 sahabat yang deretan masuk surga itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, salah satunya Sa'id bin Zaid. Itu suaminya di Umar.
Jadi waktu itu pas ngaji Bu, ngaji metode ungi mungkin Bu ya. Oh, belum ada. Pas ngaji. Ketika ngaji begitu yang ngajari namanya Miqdad bin Al-Aswad. Sebagian menyebut Khubab bin Al-Mundir. Lah pas ngaji didengar oleh Umar dari luar. Wah, ini yang dibaca kelihatannya yang diajarkan Muhammad kotor jedor. Pada tahu saat bin Said bin Zaid langsung sembunyi, Miqdad bin Al-Aswad sembunyi, tinggal Fatimah. Fatimah bilang pada suaminya sembunyi. Bilang sama Miqdad sembunyi karena yang datang kakak saya. Saking gupuhnya sampai pegang mushaf yang berupa lembaran-lembaran kulit unta yang ditulis itu, kemudian melipatnya tidak tepat di bawah bantalnya, masih kelihatan hijau. Umar masuk. Ditanya, kamu tadi baca apa? Kata adiknya, nggak baca apa-apa. Berbohong untuk keadaan darurat boleh. Itu darurat. Berbohong untuk hal yang bersifat darurat. Jangan kemudian bilang sama anak, nanti kalau yang datang bu ibu bilang mama sakit ya, jangan boleh. Itu bohong yang nggak boleh. Jadi beliau mengatakan, saya nggak baca apa-apa. Aku dengar tadi kau membaca. Dan aku dengar suaranya bukan hanya suaramu, tidak ada yang lain kecuali saya tadi. Kamu bohong, ditampar hatinya. Apakah benar kamu sudah menuruti milah Muhammad? Enggak, terlambat sampai berdarah. Umar itu tubuhnya kuat, hatinya keras, tapi lembutnya setengah mati. Ketika disentuh lembutannya, maka lembutnya luar biasa. Maka dengan kalau lihat film Umar yang 30 seri, kelembutannya ketika menjadi khalifah itu kan masya Allah luar biasa sekali. Itu diambil dari biografi Umar tulisan Profesor Dr. Hussein Haikal, filmnya yang buat Qatar, pemerintah Qatar. Jadi lembutnya masya Allah ketika disentuh titik-titik hati yang paling lembut. Jadi melihat adiknya keluar darah begitu, dia langsung nyesel, mau dirangkul adiknya, didorong oleh adiknya, kamu najis bagi saya. Padahal sejatinya secara hukum nggak apa-apa, tapi ingin menunjukkan perlawanannya adiknya karena saking maknya, tubuhmu najis bagi saya. Didorong. Umar ketika dijauhkan dari adiknya itu seperti ditampar hatinya. Maka beliau kemudian duduk sambil narik nafas dalam. Saat itulah Allah mendesain takdir mata Umar melihat gulungan kulit mushaf itu. Tarik sama Umar, dilindungi oleh Fatimah. Jangan kau ambil, tanganmu najis untuk menyentuhnya. Tapi tetap dibuka oleh Umar. Aku ingin membacanya. Dan ketika dibaca, tadi Umar dari kabilah apa? Bani Adi. Tugasnya diplomat. Maka sejak kecil dia pinter baca tulis. Kemampuan sastranya lebih dari rata-rata. Ketika dia buka, orang yang kemampuan sastranya bagus membaca Quran pasti mudah kelompok-kelompok hatinya. Ketika kemudian dibuka, yang dibuka adalah surah ke-20, bagian ayat-ayat awal. Surah ke-20 Toha. Ketika dibuka, Toha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa. Wah, kita baca, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini untuk membuat kau susah. Itu dalam bahasa Umar, sungguh kami menurunkan Al-Quran itu untuk membahagiakanmu. Dia menggunakan mafhum cara membaca. Jadi dia langsung ya, ini pasti bukan perkataan manusia kan? Ini pasti bukan perkataan manusia. Dia langsung bilang sama adiknya, Fatimah, tunjukkan kepada di mana Muhammad sekarang. Tidak, karena engkau najis. Sungguh dengan membaca ini aku tahu bahwa yang dibawa oleh Muhammad bukan dari Muhammad, tetapi dari Sang Maha Pencipta. Bahwa aku pada Muhammad, aku akan mengikuti milahnya. Langsung Said bin Zaid keluar itu kan dari persembunyian. Miqdad bin Al-Aswad keluar, semuanya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh engkau hari ini menjadi ijabah doa Rasulullah SAW. Karena Rasul berdoa, Rasul sering berdoa, ya Allah jadikan salah satu di antara Amr itu masuk Islam. Ya Allah jadikan salah satu Amr itu menjadi benteng dan penolong Islam. Salah satu. Siapa yang pertama? Amr bin Hisham Abu Jahal atau Umar bin. Jadi Rasul itu sering berdoa, ya Allah jadikan salah satu Amr ini menjadi benteng bagi kaum muslimin. Umar atau Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Dan ternyata yang diberi oleh Allah hidayah untuk menjawab doa Rasul adalah Umar. Jadi Umar itu membaca Quran dan bisa menikmati
serta merasakan getaran hidayah Allah hanya dari kalimat ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa. Maka kalau saya membaca surah Toha itu, saya coba memantas-mantaskan hati saya. Apakah hati saya bergetar sebagaimana saya itu yang bergetar? Karena Allah menyampaikan di dalam surah Al-Ankabut, salah satu ciri keimanan seseorang adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum imanan. Ciri orang beriman adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, manakala disebut asma Allah. Manakala disebut asma Allah maka bergetarlah hati saya bergetar, Ustaz, ketika disebut nama mantan saya, astagfirullah, itu kan. Jadi dia menjadi Tuhan kita. Jadi siapa yang paling menggetarkan hati kita, begitu? Makanya Rasulullah itu ketika hijrah, kan dikejar Suraqah bin Malik. Ketika kemudian Rasulullah SAW sedang istirahat sama Abu Bakar, sama Abdullah bin Quraikid, mursyid itu guide jalannya. Rasulullah sedang tidur, Suraqah bin Malik sudah pegang pedang dan ditempelkan ujungnya di leher Rasulullah. Rasulullah buka mata, kaget ada pedang di leher ini. Kata Suraqah bin Malik, ya Muhammad, siapa yang sekarang menolongmu? Siapa yang sekarang bisa menolong? Rasulullah SAW menatap tajam Suraqah sambil bilang, Allah. Itu langsung bergetar tangan Suraqah jatuh. Itu berarti imannya langsung terkoneksi dengan kalimat itu. Dan yang mengeluarkan kalimat Allah memang orang yang hatinya nyambung dengan, karena kadang saya panjenengan mengucapkan Allah, hati kita nggak konek Allah, maka efeknya pasti tidak sampai ke hati orang yang kita bilang sama kita. Sholat gitu loh, mau ingat Allah gitu loh. Itu anak nggak ingat Allah, malah medeni. Melihat kita kan membedakan antara ini ibunya atau kuntilanak jadi sulit. Jadi ingat Allah itu, anak nggak pernah ingat Allah. Jadi bagaimana kemudian kita menghantarkan kata Allah dengan mengkoneksikan hati kita dengan Allah, itu yang akan memberikan pengaruh kepada orang. Maka para pendengar rahmati Allah itu pun para sahabat. Makanya kenapa ayat pertama yang turun pun itu bukan ayat yang langsung berkait dengan iman atau keimanan, dan bukan ayat yang memerintahkan ibadah, tetapi ayat yang meminta panjenengan dan saya merubah cara pandang. Sampai begini Allah itu dalam surah Al-Ghasyiyah. Allah dalam surah Al-Ghasyiyah itu sampai kemudian meminta kepada manusia, Rasul, para sahabat, orang-orang Arab pada umumnya dengan kalimat afa ibili kaifa khuliqat. Apakah engkau tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Maksudnya begini loh. Orang-orang Arab itu kan tiap hari ketemu unta. Gini loh. Tiap hari ketemu unta, makai unta, nernak unta, ngasih makan unta, mereka itu tiap hari ketemu unta. Tetapi cara pandang mereka oleh Allah diminta untuk berubah sejak hari itu. Awal ibili kaifa khuliqat. Apakah engkau tidak melihat unta bagaimana dia dicipta? Lihatlah unta dengan cara pandang yang berbeda, begitu maksudnya. Lihatlah unta dengan cara pandang yang berbeda, bukan seperti hari-hari kemarin. Lihat dia dengan cara pandang berbeda. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Dan lihatlah bagaimana langit-langit itu ditinggikan. Kalau dalam surah Ar-Ra'd itu bi ghairi amadin, tanpa tiang. Dan lihatlah bagaimana langit-langit itu ditinggikan tanpa tiang, tanpa pilar. Manusia kan tiap hari lihat langit. Tapi Allah pengennya bun, Allah pengennya langit kemarin dengan langit ketika turun ayat ini harus beda, kamu lihat. Gitu maksudnya. Cara memandang langit jadi beda. Berarti masalahnya bukan langit, langitnya tetap, gitu betul. Langitnya tetap seperti yang kemarin. Cara melihat langitnya yang harus dirubah. Cara melihat untanya yang harus dirubah. Cara melihat apalagi wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung, bagaimana kemudian gunung ditegakkan menjadi pola penyeimbang. Coba lihat gunung, tidak seperti kemarin kalian lihat selong-maleng. Sekarang coba lihat dengan cara berbeda. Saya lihat Ustaz dengan cara berbeda, ternyata tiket masuknya naik, bukan begitu maksudnya. Tapi lihat bagaimana gunung itu didesain, dicipta.
Dan itu semua hal-hal yang tiap hari ditemui para sahabat. Gunung itu kan tiap hari ketemu kalau kita di Mekah. Tapi Allah memerintahkan, cobalah yang biasa kamu lihat itu, kamu lihat dengan cara yang berbeda. Contoh, suami panjenengan punya kekurangan pun? Halo? Punya? Panjenengan punya kekurangan pun? Punya. Seneng nggak kalau kekurangan panjenengan tidak diungkit suami? Seneng nggak pun kalau kekurangan panjenengan tidak diungkit suami? Seneng ya? Maka harusnya seperti itulah kita tidak mengungkit kekurangannya. Karena setiap orang senang jika tidak diungkit-ungkit kekurangannya. Maka pun kekurangan suami, kalau saya kekurangan istri, itu wajib menjadi cara pandang kita, cara pandang kita. Bukan berarti begini cara pandangnya. Ya Allah Ustaz, suami saya bla 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 bla. Akhirnya kemudian ujungnya, apa saya dulu salah pilih Ustaz? Bu, kalimat itu bahkan tidak pernah keluar dari Asiyah binti Muzahir yang punya suami Fir'aun. Coba bayangkan, berat gak jadi istrinya Fir'aun? Sama. Suami yang mengaku Tuhan, berarti Asiyah itu kan butuhan, yang Tuhan. Berat. Suami yang mengaku dirinya Tuhan, suami yang tahu bahwa istrinya ngikutin milahnya Musa, sehingga kemudian mendapatkan siksaan yang luar biasa itu. Harus melihat pembantunya menyisir rambutnya, dimasukkan di dalam air yang mendidih bersama bayinya, masih toh itu. Sebab dari kemudian dia sendiri disiksa. Tapi Asiyah binti Muzair tidak pernah, ya Allah berarti saya dengan Fir'aun ini salah pilih, tidak pernah. Bertahun-tahun mendampingi Fir'aun. Maka jenengan ketika bangun tidur meskipun jengkel pada suami, jangan pernah bangun tidur dia baca suami astagfirullah, ini meneh jangan. Tapi ketika melihat suami, coba saya belajar, masih belajar. Ya Allah, ini adalah jalan surga saya. Saya punya kekurangan, jangan tanya berapa kekurangan Pak Hatta, banyak. Istri saya punya kekurangan, satu saja remeh kecil. Kalau buka laci, hampir tidak pernah nutup lagi. Awal-awal, saya beritahu bahwa ditutup, tapi nggak ditutup. Iya, tapi nggak ditutup. Berulang-ulang saya bayangkan 27 tahun kami menikah itu kan. Tapi kemudian saya begini, ya Allah kekurangan saya pasti lebih banyak dibanding istri saya. Banyak kekurangan saya. Dan kemudian saya melihat itu, ya Allah, maka semoga ini menjadi wasilah saya mendapat pahala tiap hari. Maka mulai bertahun-tahun yang lalu saya nutup dengan tersenyum. Kalau biasanya menutup dengan menutup, warna di bolak-balik angin. Tapi sekarang sudah menutup dengan tersenyum karena ini ladang pahala buat saya. Istri saya pasti begitu juga buat saya. Pasti melakukan yang itu kekurangan saya, tapi digunakan sebagai wasilah mendapat. Maka merubah cara pandang. Sampai kapanpun istri saya ya N0 itu, N0 endang Siti Rodia maksudnya. Insya Allah sampai di surga ya itu. Saya bermohon kepada Allah. Tapi yang terpenting agar supaya nanti ketemu lagi di surga, cara pandang saya harus saya lurusin. Ini adalah jalan surga saya. Kalau jalan surga kan dieman-eman, diperlakukan dengan cara terbaik dan kita berikan yang terbaik yang kita mampu dan bisa. Ya. Baik, itu berkaitan dengan cara pandang. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, waktunya sudah habis. Ada yang mau disampaikan? Ini masing-masing kelihatannya pada mikir suaminya ya. Suami saya kekurangan ini. Ini berarti tingkat surga saya. Cari tingkat surga juga. Baik, kalau bedah Quran sampai kapan nggak akan habis ya. Ini baru sangat kulit kita bedah Quran. Para pendengar yang dirahmati Allah, itu mungkin yang bisa kita kaji di pagi hari yang penuh berkah ini. Dan ingat pun dari kalimat Allah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu Ramadan itu menjadi istimewa bersebab ruhnya Quran. Maka kalau panjenengan dan saya masuk Ramadan kok jauh dari Quran, itu sudah salah sejak awal.
Karena Ramadannya saja itu mulia bersebab Quran. Maka orang yang masuk di pintu gerbang Ramadan, masuk di dalam bulan Ramadan harusnya akrab dengan Quran, dekat dengan Quran, mentadabburi Quran dan seterusnya. Saya harapkan panjenengan bukan pengejar pahala yang kapitalistik. Wabe dihitungi 1 huruf 1 sampai 10 pahala, alif lam mim alhamdulillah terus 30. Tapi saya ingin panjenengan menjadikan orang-orang yang membaca Quran itu sudah merasa ini yang akan menginspirasi saya, hidup saya, keluarga saya, imam saya dan seterusnya. Insya Allah. Kita tutup dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'an kafirun nazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kana yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian para bunda yang dirahmati Allah. Sebagai disclaimer ya, saya tadi menyampaikan kekurangan istri seperti ini karena sudah izin dulu. Artinya saya menyampaikan di forum Nisa'ul Jannah waktu itu pertama kali karena saya memang ingin memberikan contoh. Dan itu juga bukan hal yang memalukan, gitu kan, sesuatu yang kesalahan kecil yang setiap orang bisa melakukan. Baik, jazakumullahu khairan katsiran, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.